too short, too fat, too thin, a lot of acne, too skin, too tall, too weird, too old, too full of makeup, too curly, too white, the hair color is strange, your smell is weird, your voice is not good, your love is boring, you are lacking too much. How many sentences did you receive about your body, about your face, your skin tone, and everything about you? At that time, I believed that not being beautiful meant being unhappy, but the girl said that being beautiful is a pain. Until finally, she whispered a few sentences that sounded like, You are not your age, not the size of clothes you wear. You are not your weight or the color of your hair. You are the croaky morning voice and the sweetness of your laughter. You are something you believe in. You are one of the millions of things that not everyone can understand. You don't need a reputation for someone to care. Free yourself from the shackles of their confusion. Believe it or not, but being beautiful is not a pain. Beauty is not the key of happiness. So just be yourself without thinking what other people thinking about your body shape, your face shape, or 1,000 thoughts in your head. You are good enough, but it seems like that you forgot. And the moment you start loving yourself will be the moment the universe will fall in love with you. it sounds like an old advice that in a few seconds can break your mind. I began to believe completely that beauty is not pain, and self-love is the best revolution in the world. Hai Pips, welcome back to Pewartas, penyiar warga 17. Kita balik lagi dengan topik-topik yang seru buat dibahas nih Pips. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita mau ngingetin nih, jangan lupa makan ya Pips. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ngomong-ngomong, hari ini kita mau bahas apa nih? Topik yang kita bahas hari ini kayaknya topik yang hampir sebagian orang pernah ngerasain hal kayak gini deh. Bener banget, karena hari ini kita bakal bahas tentang insecurity atau rasa kurang percaya diri. Nah, insecure tuh kayak udah relate dan umum gitu gak sih di zaman sekarang? Iya, gue sering banget temuin orang-orang di sekitar gue yang ngerasain hal ini. Dan biasanya pertanyaan yang dilontarin itu gak jauh dari gue kurang ini gak sih? Gue kurang itu gak sih? Yes, tapi lu pernah ngerasain insecure juga kan? Jelas pernah dong, atau hitungannya kayaknya gue sering deh. Biasanya hal apa tuh yang bikin lo insecure? Banyak sih, tapi pasti kalau lagi ada sesuatu yang menurut gue kayak aneh gitu di diri gue, itu pasti gue langsung insecure. Langsung mikirin opini orang gitu, padahal sebenarnya orang-orang juga pada biasa aja. Kemakan pikiran sendiri ya? Iya, kayak gitu. Tapi setelah dipikir ulang, sebenarnya selama kita masih mikirin omongan orang, itu pasti gak ada ujungnya kan? Iya dong, karena manusia kan pada dasarnya gak pernah puas. Anyway, sebelum kita lanjut, gue mau nanya deh, tanggapan lo tentang kalimat good looking selalu enak. Itu gimana? Kalau menurut gue ya, awalnya gue mengiyakan kalimat itu, kayak setuju deh sama kalimat gitu. Dan mikir kalau good looking itu berarti good life. Ibaratnya dia bisa dapat apapun yang dia mau dengan good lookingnya itu. Bener banget, kalimat kayak gini contohnya. Pantesan dapat ini, orang cantik, tapi ternyata mindset kayak gitu tuh gak boleh terlalu dipatokin gitu. Iya benar, karena yang good looking juga belum tentu merasa happy dengan apa yang dia punya dari fisiknya kan. Apalagi semua manusia juga lagian punya kekurangan. Yes, dan udah ada porsinya masing-masing, yang gak bisa kita bantah. Ngomongin soal good looking, lo tahu kasusnya Junko Furuta gak sih? Tahu. Oh ya, itu kasusnya Junko ini benar-benar bisa dijadiin pelajaran banget sih. Kita bahas dikit kali ya. Jadi, Junko itu adalah murid SMA di Jepang yang juga termasuk karyawan di salah satu perusahaan yang diculik dan disiksa oleh salah satu geng ternama di Jepang. Dia bersekolah di SMA Yashino Minami dan dikenal sebagai orang yang periang, pintar, baik dengan segi fisik yang cantik. Salah satu pelaku penculikannya adalah teman sekolahnya yaitu Hiroshi Miyano yang ternyata suka dengan Junko ini. Dan di satu hari, Miyano confess perasaannya ke Junko tapi ditolak. Karena Miyano merasa kesal ditolak, akhirnya dia nyoba lagi di hari berikutnya. Tapi hasilnya tetap sama, karena Junko tahu kalau Miyano ini adalah salah satu anggota di Yakuza. Akhirnya, Miyano minta bantuan teman-temannya, yaitu Jo Ogura, Shinji Minato, dan Yasushi Watanabe, untuk bantu ngelampiasin rasa kesalnya Miyano dengan cara menculik dan menyiksa Junko selama 44 hari. Jadi, Junko
dicekap dan diperlakukan dengan sangat tidak baik di rumah Minato. Tapi sebelum itu, Junko diancam kalau dia nggak mau mengikuti apa kata Miyano dan teman-temannya, maka dia dan keluarganya dalam bahaya. Karena Junko takut, akhirnya dia nurut dan pasrah sama perlakuan Miyano dan teman-temannya. Dan di hari itu, orang tuanya Junko melapor ke polisi atas kasus kehilangan, tapi Miyano dan teman-temannya memaksa Junko untuk menelpon orang tuanya dan berbohong. Sampai akhirnya orang tuanya Junko ini percaya dan mencabut laporannya. Dan selama 44 hari disekap, disiksa, diperlakukan gak baik dan dilecehkan, akhirnya Junko ini tuh dibunuh secara tragis dan disemen di tong kosong. Tragis banget ya cerita Junko ini. Iya kan, kita bisa jadiin pelajaran dari cerita Junko ini kalau kita harus hati-hati sama orang di sekitar kita. We hope kejadian ini yang pertama dan terakhir untuk kasus ini ya, Pips. Dari sini kita bisa belajar kalau good looking ternyata nggak seenak yang kita kira. Dan nggak selamanya kehidupan itu berpatok sama standar kecantikan. Karena sebenarnya kita semua tuh udah punya porsi kelebihan dan kekurangan masing-masing yang nggak bisa selalu kita compare sama orang lain. Dan orang yang insecure itu like a butterfly, karena mereka nggak sadar bahwa sayap mereka tuh seindah itu. Mereka cuma berfokus lihat sayap kupu-kupu yang lain yang kelihatannya lebih indah, padahal sayapnya sendiri juga nggak kalah indah. Jadi menurut kalian, untuk mencintai diri sendiri perlu restu dan opini dari orang lain. Kalau mereka bilang kalian good looking, kind, pintar, baru kalian cinta diri sendiri. Kalau mereka bilang kalian nggak seperti itu, kalian jadi nggak cinta diri sendiri? Enggak kan? Dan jangan kalian berpikir seperti itu. Intinya, kalian jangan takut mengekspresikan diri kalian sendiri dan be proud of yourself. Nah, sampai di sini dulu ya Purwatas hari ini. Semoga yang kita bahas tadi bisa jadi pembelajaran dan pengertian kalau good looking itu nggak selalu enak dan beauty is not a pain. That's all for us. See you in the next Purwatas. Bye-bye!